Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harjuna Wisamira Yuda dari 12 DAP 1. Kita akan membahas tentang produksi massal. Apakah produksi massal itu memang menguntungkan atau malah lebih ke arah merugikan. Nah, sebelum masuk ke kelebihan dan kekurangan produksi massal, apa sih produksi massal itu? Nah, produksi massal itu adalah produksi yang dibuat dalam jumlah yang banyak atau produksi yang dilakukan secara besar-besaran. Nah, pasti di pikiran kalian, oh, ini dilakukan secara besar-besaran, ini pastinya cuma menguntungkan saja karena ini dibuat secara terus-menerus lalu akan diperjualbelikan dan akan mendapatkan untung. Tapi sebelum dapat menyimpulkan seperti itu, mari kita lihat kelebihan dan kekurangannya dulu. Dimulai dari kelebihannya. Biaya per produk lebih rendah karena dibuat atau dilakukan dengan alat otomatis, pastinya dapat memastikan pekerjaan bisa dilakukan lebih cepat daripada biasanya karena alat mesin. Lalu lebih menghemat biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja juga akan berkurang karena mengandalkan tenaga mesin yang lumayan cepat lah ya. Kemudian perakitan dan distribusi menjadi lebih cepat. Perakitan produksi yang diproduksi massal berada pada tingkat yang lebih cepat karena peningkatan otomatisasi dan efisiensi. Terus dengan perakitan yang cepat, maka juga membantu distribusi dan pemasaran produk yang lebih cepat juga. Nah, kayak setelah membaca keuntungannya, sepertinya memang produksi massal itu lebih ke arah menguntungkan. Tapi kita lihat dulu kekurangannya juga. Kekurangan produksi massal, modalnya besar di awalnya karena ya kan pakai mesin lah ya. Masa tiba-tiba mesin turun dari langit mengerjakan pekerjaannya, kan nggak mungkin. Harus ada modal besar di awal dulu, dan itu nggak semua orang bisa mendapatkan modal tersebut. Lalu satu kesalahan saja dapat mengakibatkan produksi ulang keseluruhan. Karena jika mendapat kesalahan desain produksi, mungkin diperlukan untuk desain ulang dan melakukan proses produksi ulang kembali. Tapi tidak melulu dikarenakan alasan kesalahan. Semisal jika satu produksi bermasalah, bisa saja seluruh produksi massal dapat terpengaruh. Kemudian tidak ada jaminan konsumsi massal. Seperti yang kita ketahui, produksi massal memang memerlukan konsumsi massal juga. Konsumsi massal sangat penting dan menjadi penentu terakhir untuk tingkat keberhasilan produksi massal. Namun tidak ada jaminan produk dikonsumsi massal. Oleh sebab itu perusahaan harus memperkirakan permintaan pasar. Jadi misalkan barang ini laku terus diproduksi massal, kan nggak selamanya barang itu bakal laku terus. Kan bisa saja konsumennya ingin sesuatu perubahan sehingga harus dikontrol atau tidak ada jaminan untuk dikonsumsi massal juga. Nah, kemudian apakah hal tersebut akan mengganggu penyerapan tenaga kerja? Kalau menurut saya sih akan mengganggu karena yang biasanya pekerjaan dilakukan dengan orang, tenaga kerja manusia, digantikan dengan tenaga kerja mesin yang misalkan pekerjaan ini aslinya bisa dilakukan sebanyak 1000 orang misalnya, tapi digantikan hanya dengan satu mesin saja. Kan itu perbandingan 1:1000 dan tenaga kerja akan berkurang, dan itu yang menyebabkan banyak pengangguran kalau menurut saya. Jadi memang menguntungkan untuk bisa produksi massal, tapi tidak terlalu menguntungkan bagi tenaga kerjanya yang masih bingung-bingung buat mencari upah, mencari keuntungan untuk bertahan hidup. Dan mungkin itu pendapat saya tentang produksi massal, kelebihan dan kekurangan, dan apakah hal tersebut akan mengganggu penyerapan tenaga kerja saya, itu pendapat saya. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.